Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 28 tidak akan ada halangan jika tidak meninggalkan sifat sejati. Untuk membina sila, samadhi, dan prasna, hati dan sifat sejati kita harus tenang. Raga bodhisattva yang tidak bertambah dan berkurang. Kita harus menenangkan pikiran kita dan mengamati tingkat pembinaan. Jika Anda sudah menenangkan pikiranmu, Anda akan bisa menilai ketenangan dirimu. Oleh sebab itu, banyak orang yang berkata kepada orang yang sedang marah, "Tenang, duduk." Sudah tenang kan? Tenangkan hatimu, jangan gegabah. Bukankah hati Anda sudah tenang? Setelah dia duduk dan merenung, dia sadar bahwa hal itu tidak separah dan semengerikan itu. Sudah tenang kan? Itu namanya menenangkan pikiran dan mengamati tingkat pembinaan. Kita melihat kondisi pikiran dan lingkungan yang berada di luar. Hanya dengan menenangkan diri, Anda baru bisa menyelesaikan masalah. Pikiran kalian harus murni terlebih dahulu. Jangan menasihati orang lain dengan menempatkan keegoisan ke dalam hatimu. Banyak orang yang membantu orang lain dengan maksud tertentu. Contohnya, demi menjilat seseorang atau mengambil keuntungan dari orang lain. Bisa saja dia sangat kaya dan terkenal. Terkadang manusia membantu orang lain karena adanya kepentingan yang bisa didapat. Apakah Anda masih ingin membantu orang lain yang tidak bisa memberikanmu keuntungan? Dalam menyebarkan dharma, jangan sampai pria membantu wanita, dan jangan sampai wanita membantu pria. Karena ketika muncul perasaan suka, pahalamu akan terpotong besar. Pastinya ada persyaratan tertentu. Seorang nenek yang berumur 60-70-an tahun, itu akan lebih baik. Semakin tua dan jelek, mereka bebas menjelaskan dharma kepada orang lain. Tapi jika nenek ini masih terlihat cantik, jangan menjelaskan dharma ke pria. Ini sangat penting, asal kalian tahu, karena akhirnya kalian tidak akan mendapatkan pahala. Kalian tidak boleh meninggalkan sifat sejati untuk membabarkan dharma. Apa itu li ti? Itu artinya meninggalkan sifat sejati untuk membabarkan dharma. Jika Anda meninggalkan sifat kebudayaan dan sifat sejatimu untuk membabarkan dharma, maka Anda akan terlekat pada wujud. Apa itu terlekat pada wujud? Itu artinya Anda memihak pada suatu pihak atau tidak menanggapi sesuatu dengan baik. Anda tidak menganggap orang tersebut sebagai bodhisattva. Anda hanya membantunya karena dia adalah orang kaya. Anda hanya membantunya karena cantik atau ganteng. Saya rela membimbingnya karena dia adalah anak saya. Apakah anak orang lain bukan termasuk anakmu? Apakah Anda tidak merasa sakit saat anak orang lain terluka? Begitulah perumpamaannya. Sifat sejati kita tidak boleh sampai disesati. Ingatlah, jika sifat sejati seseorang tersesat, maka orang tersebut akan jatuh ke dalam keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, kecurigaan, dan lain-lain. Apa kalian tahu apa itu kebencian, kebodohan, kesombongan, kecurigaan? Ketika manusia serakah, jiwanya langsung menghilang. Semakin dia membenci, semakin dia memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia membencinya. Jika demikian, Anda akan hidup di dalam kebencian. Kebodohan artinya ketika Anda berbuat kesalahan, Anda masih ingin menjelaskannya. Ini namanya kebodohan, mengerti? Banyak dari kalian yang sangat bodoh. Kalian terus menjelaskan segalanya. Arti menjelaskan di sini adalah
Anda masih memperkenalkan sesuatu yang sudah busuk. Kalian malah berkata, "Ini tidak bau." Kalian sudah berbuat kesalahan. Lalu mengapa kalian harus menjelaskannya lagi? Ketika kalian berbuat salah, kalian harus melewati rintangan tersebut. Ada orang yang sangat bodoh. Ketika dia berbuat salah, dia terus menjelaskannya. Orang lain bertanya padanya, "Mengapa Anda mengambil barangnya?" Jika Anda berkata, "Maaf, saya tidak sadar. Saya benar-benar tidak tahu." Apakah Anda tahu ini adalah tindakan pencurian? Maaf, saya akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dengan demikian, permasalahan ini akan lewat. Apakah saya mencurinya? Coba Anda memeriksa tasku untuk melihat apakah saya mencurinya atau tidak. Anda mengira saya mencurinya. Lalu semua orang di pabrik tahu bahwa dia mencuri sesuatu. Lalu ada yang berkata bahwa dia telah mencurinya, tapi ada yang mengatakan bahwa dia tidak mencurinya. Ada yang berkata bahwa dia sengaja, tapi ada yang berkata bahwa dia tidak sengaja. Apakah Anda bisa menjelaskannya? Untuk apa Anda menjelaskannya? Shifu beritahu kalian untuk tidak meninggalkan sifat sejati untuk membabarkan dharma. Sifat sejati kalian tidak boleh tersesat. Segala dharma mulai tumbuh dari sifat sejati. Jika kalian tidak menyadarinya, apakah kalian bisa belajar dharma? Itulah sifat sejati, bukan? Sifat sejatimu ada dharma di dalamnya. Sekali Anda memberi penghormatan, Anda langsung memahaminya. Itu akan mulai bertumbuh dari sana. Jika tidak ada benar dan salah di hati kita, maka sifat sejati kita sedang menaati sila. Itu artinya, jika tidak ada benar dan salah di hati kita, maka sifat sejatimu sebenarnya sedang menaati sila. Bodhisattva menghimbau kita untuk tidak menginginkan benar. Contohnya, permasalahan ini memang begini, dikarenakan ada kata benar, maka Anda akan mencari kata salah juga. Contohnya, ada seorang nenek tua memasak, Anda melihat tangannya mengarah ke dalam sayur. Jika tidak ada kata benar di dalam hatimu, apakah nenek tua ini benar atau salah? Dengan demikian, Anda tidak akan memiliki benar dan salah. Jika hari ini Anda mengatakan dia salah kan? Ini adalah salah. Tangannya masuk ke dalam panci tersebut. Dia pasti mengeluarkan sesuatu kan? Ini adalah benar. Tapi mengapa tangannya langsung masuk ke dalam? Benar dan salah sudah menghampiri dirimu dan pikiranmu. Anda mulai kacau. Jika Anda mendekatinya dan melihat bahwa nenek tua itu memakai sarung tangan, maka Anda akan terdiam. Itu karena hal yang Anda lihat belum tentu nyata. Bodhisattva mengharapkan kita untuk tidak menginginkan benar sekalipun. Dengan demikian, Anda juga tidak menginginkan salah juga. Jika tidak ada benar dan salah di hati kita, maka sifat sejati kita sedang menaati sila. Jangan peduli akan hal tersebut. Jika tidak ada benar dan salah di hati kita, itu artinya tiada kebodohan atau tiada halangan. Apakah kalian tahu kebodohan? Orang yang sangat bodoh itu dinamakan sebagai kebodohan. Apa itu halangan? Seseorang yang tidak mampu melepaskan, dia masih menyimpan semua permasalahan semasa kecilnya ke dalam hati. Jika Anda menyimpan penderitaan yang Anda terima dari saudara-saudari di tahun 1953, 1962, 1978, atau perasaan iri dari orang lain, bagaimana Anda bisa melanjutkan hidup? Hanya dengan melupakan masa lalu, Anda baru bisa menerima masa depan. Shifu berharap tidak ada yang namanya benar dan salah, kebodohan dan halangan di dalam hati kalian. Jangan sampai terhalangi. Apa sebutan untuk hal tersebut? Itu disebut sebagai kebijaksanaan. Shifu berharap tidak ada halangan apapun di hati kalian. Kalian jangan mengingat hal tersebut. Tidak ada gunanya mengingat hal tersebut. Hati yang tenang artinya hati Anda telah mencapai akhir. Dengan demikian, hati Anda tidak akan kacau. Itu dinamakan sebagai sifat sejati yang tenang. Jika orang tersebut duduk diam, tidak emosional, selalu tersenyum,
maka orang tersebut memiliki sifat sejati yang tenang. Orang ini sangat emosional. Lalu orang yang berada di sampingnya berkata, "Mengapa orang ini seperti ini? Orang ini sangat meresahkan. Apakah orang semacam ini tidak ada? Dia tidak bisa duduk dan berdiri dengan tenang. Dia terus mengomel, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Oleh karena itu, hatinya tidak bisa tenang." Dharma mengajarkan kita untuk menjadikan Buddha sebagai panutan. Itu artinya menjadikan panutan kita, yaitu Buddha, untuk menjadi seorang manusia. Ini sangatlah penting, yaitu menjadikan panutan kita, yaitu Buddha, untuk menjadi seorang manusia. Mempelajari jalan kesadaran. Kita tidak boleh selalu merasa diri sendiri paling benar. Ada orang yang terlalu meninggikan, merendahkan dirinya sendiri. Itu karena dia tidak bisa melihat kebenaran. Apa arti dari tidak bisa melihat kebenaran? Meskipun Anda sangat cantik sekarang, tapi setelah Anda mengetahui kebenaran, yaitu Anda akan menjadi nenek tua kelak nanti. Meskipun Anda sangat kaya, Anda juga mungkin bisa jatuh miskin. Meskipun Anda sangat sehat, Anda juga akan menjadi seperti kakek dan nenek yang susah bergerak. Itu artinya dia telah menyadari kebenaran. Jika Anda merasa resah ketika mengikuti kakek dan nenek tua yang jalannya sangat lambat, Master beritahumu, Anda akan menjadi orang tua yang mudah jatuh kelak nanti. Orang semacam ini tidak bisa melihat kebenaran. Apakah mengerti? Bodhisattva dan Sifu berharap kalian bisa melihat kebenaran. Ketika Anda merasa kakek dan nenek tua menghalangi urusanmu, sebenarnya suatu hari nanti Anda akan lebih parah dari mereka. Banyak kakek dan nenek tua yang berumur panjang hingga 70-80-an tahun. Apa itu pengetahuan dan penglihatan sendiri? Itu artinya hal yang Anda tahu dan Anda lihat. Jika Anda merasa dirimu sangat berpengetahuan, maka Anda adalah orang yang bodoh. Jika Anda merasa masih kurang berpengetahuan, maka Anda adalah orang yang sedang menyingkirkan kebodohan. Contoh sederhana, jika Anda merasa dirimu telah memahami banyak hal, tapi sebenarnya masih ada banyak hal yang tidak Anda pahami, maka Anda adalah orang yang bodoh. Jika Anda merasa masih kurang berpendidikan, dan Anda berguru dengan orang lain, serta mempelajari kelebihan orang lain, di mana-mana ada orang yang berbakat. Jika Anda menggunakan pemikiran seperti ini untuk belajar Dharma dan menjadi manusia, maka Anda akan sukses. Ada orang yang sangat sombong. Dia mengira dirinya sangat hebat. Master memberitahumu, di luar sana masih banyak yang lebih hebat darimu. Anda harus merendahkan diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kesadaran adalah penerangan sempurna. Ketika seseorang telah mengerti dan telah bisa berpikir dengan jernih, maka dia telah mencapai penerangan sempurna. Penerangan sempurna bukan artinya mati, tapi kehidupan kekal. Penerangan sempurna adalah kesadaran yang berlangsung lama. Manusia tidak akan pernah mati. Kesadaran yang berlangsung lama dan semangatnya tidak akan pernah mati. Bagaimana mendapatkan kesadaran hingga mencapai penerangan sempurna? Yaitu dengan cara kita menyadari kurangnya pengetahuan kita. Saya masih kurang memahami hal tersebut. Kita menyadari kurangnya pengetahuan kita. Dengan demikian, kesadaran akan menjadi penerangan sempurna. Anda harus menyelamatkan semua makhluk secara acak. Apa itu menyelamatkan semua makhluk secara acak? Ketika Anda memiliki kesempatan, Anda harus membantu dan mencintai semua makhluk. Kesadaran semua makhluk dalam pembinaan diri tidak pernah terhenti. Sebenarnya kesadaran mereka masih ada. Saat Anda sekedar menjelaskan pada mereka, mereka akan langsung sadar dan terbangunkan. Itu artinya mereka telah sadar. Ada sebagian orang yang pembinaan dirinya bagus. Ketika Anda membantunya sedikit, dia akan langsung bisa berpikiran jernih. Saat ada orang yang menangis dan sedih, lalu Anda langsung menasehatinya, dia akan langsung mengerti. Mereka tidak bodoh. Mereka semua memiliki kebijaksanaan. Didikan yang kita berikan kepada anak kita di rumah adalah mengajarkan mereka untuk tidak serakah dan berebut pada sesuatu.
Kita selalu berkata ke hulu, itu artinya mengarah ke atas. Yo, artinya mengelilingi dunia. Begitulah konsep biksu yang berkelana. Mereka membabarkan dharma kemana-mana. Mereka berkelana kemanapun mereka pergi. Berkelana dalam tingkat pembinaan tinggi disebut ke hulu. Bahasa zaman sekarang ada pada Tripitaka. Ada sebuah kalimat, yaitu menjadi lebih baik. Sebenarnya itu adalah kalimat yang diambil dari Tripitaka. Terkadang kita tidak perlu memikirkan hal yang akan terjadi pada masa sekarang dan masa depan. Maka ini adalah berkelana secara bebas di dalam kekosongan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Junhong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.